bibit iko kok. Bibit ya. Bawang putih ini. Bawang daun. Ini daunnya seperti ini. Kemudian di sini ada bunganya. Langsung dengan pemandangan air terjun. Belakang aja Cali, aduh Singgalang. Bersebelahan dengan Gunung Marapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di depan Basco City Mall, daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tapi pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan belum akan review Basco City Mall ini. Mungkin nanti kita akan buatkan videonya pas soft opening di tanggal 29 Mei 2025 ini. Oke, kita mulai perjalanan dari depan Basco City Mall. Kita akan menuju ke Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kenapa kita menuju ke sana? Karena kita tertarik dengan keindahan alam, suasananya, udaranya di sana itu terkenal dengan dingin dan tanahnya yang subur. Nanti kita akan explore seperti apa keindahan alam di daerah Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Ini kita sudah berada di jembatan flyover Bandara Internasional Minangkabau. Kalau dari arah Teluk Bayur, kita belok ke kanan ya di bawah jembatan ini untuk menuju ke Kota Padang Panjang atau mengarah ke Bukit Tinggi. Nanti kita akan ditemani sahabat Gumilang Lubu Alung. Kita akan menjemput dulu. Di sana ada sahabat Gumilang yang juga ikut pergi jalan-jalan kita hari ini. Oke, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Sebelum melanjutkan video ini, tekan tombol like-nya di kiri bawah. Kemudian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan saat ini kita sudah berada di daerah Pasar Lubu Alung. Kita akan menjemput sahabat Gumilang berada di daerah Pasar Lubu Alung ini. Di belakangnya tepatnya ya. Di sini kita belok ke kanan. Kemudian setelah kita jemput, kita akan jalan-jalan bareng menuju ke Kota Padang Panjang. Oke, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Let's go! Oke, saat ini kita sudah sampai di daerah Lubu Alung. Kita jemput Ajo Piaman ini di rumahnya dan ikut jalan-jalan bareng kita hari ini. Nah, sahabat Gumilang, jalan yang di atas kita ini adalah jalan tol Padang Sicincin yang saat ini juga belum beroperasi, mungkin sebentar lagi. Nah, sebelum sampai di Padang Panjang, kita singgah dulu beli kue bika di sini ya. Masih panas ya, Bang? Baru masak, Pak. Oh, baru masak. Oke, lanjut, kita udah beli kue bika atau di sini juga banyak selain kue bika ada pinyaram. Jadi sahabat Gumilang kalau jalan dari Kota Padang menuju ke arah Padang Panjang, jangan lupa singgah untuk membeli oleh-oleh atau kue bika. Ini khas sekali di daerah Padang Pariaman atau di daerah Kayu Tanam.
Nah, kita sudah sampai di Ibumi. Ini ada Cafe Ibumi. Kemudian di sebelah kiri ini ada tempat wisata juga, pemandian Malibuanai dan Alibuanai Resort ya di sini. Ada villa juga, sahabat Gumilang boleh nginap di sini. Kemudian ada kolam renang yang alami, banyak sekali kolam renang di dalam. Mungkin juga sudah banyak yang mencoba ya. Nah, perjalanan kita mungkin nanti kita akan singgah dulu di air terjun Lembah Anai. Kita akan menikmati kue bika yang kita beli tadi. Oke sahabat Gumilang, saat ini kita sudah sampai di daerah kawasan wisata air terjun Lembah Anai dan kita istirahat sebentar dulu di sini sambil menikmati keindahan alam. Kemudian nanti kita baru akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Padang Panjang dan sekitarnya. Nah, kita udah sampai di Kabupaten Tanah Datar ya. Kita cobain bika Pinyaram, apa namanya? Udah? Bika. Mungkin ada yang belum tahu, yang belum kenal. Kita jalan-jalan kali ini ditemani sahabat Gumilang nih. Yang buat ciri khasnya itu daun ini. Daun apa ini namanya? Daun baru. Perkenalkan, udah. Aju Piaman Galanyo. Setan basah. Udah dingin ya? Udah agak dingin tapi masih enak. Masih enak ya? Jadi di dalamnya itu ada parutan kelapa ya. Oh iya. Tapi udah nggak terlalu panas ya? Enggak. Tapi itu yang buat dia wangi dan enak. Daunnya ini yang bikin enak ya? Kalau ke Padang Pariaman jangan lupa dicoba bika. Mantap. Iko asli orang Piaman mempromosikan makanan khas Pariaman, bika Pariaman. Padang Pariaman. Tapi di sana selain ada bika, ada pinyaram juga tadi ya. Udah. Pinyaram itu juga dari Makanan Pariaman tradisional. juga. Makanan tradisional. Kita cobain ini. Nah, daunnya ini tidak terlalu kering, dia tidak gosong ya. Pernah saya beli pakai daun pisang ya, daun pisang atau daun apa, dia gosong dan lengket ke bikanya. Nah, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku latih bu Indomie rebusnya. Makasih bu. Kita cobain bersama Buddha Junaidi, Sultan Basah dari Piaman. Wah ini guys, ini Indomie-nya. Dan itu di air terjun. Masya Allah. Langsung pemandangannya air terjun dan di sini ada rel kereta api. Jadi kita berada di atas rel kereta api. Barasonyo Sultan. Masih ange. Nah, ini dia. Onde, banyak ladunya yo, sampai merah. Onde hampir tak suling. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Oh, tapi ini agak masak sini. Oh, memang separuh masak ya? Enggak, kalau separuh masak itu cair di dalam kunyit. Nah, kalau Iko?
Kalau aku agak masak. Agak masak. Seketik lah masak yo. Sedikit masak. Nah, coba dah. Masak sempurna ya. Bonde. Mantap. Jadi perjalanan kita sebelum menuju ke Bukit Tinggi, sebelum sampai ke Bukit Tinggi, kita singgah dulu di Lembah Anai. Kita menikmati kuliner di sini ya, karena cuaca lumayan mendukung dan sedikit mendung, kita cari yang panas-panas. Kita nikmati dulu. Onde. Oke, kita udah selesai istirahat di sini. Kita lanjut perjalanan, Bu. Makasih, Bu. Lanjut perjalanan lagi menuju ke Bukit Tinggi, guys. Nah, sahabat Gumilang, di sini ada yang kelihatan, ada kolam renang biru lagi. Dulu ini pernah diluluhlantakan oleh banjir lahar dingin Gunung Merapi dan dari daerah perbukitan Gunung Singgalang ya, yang telah menghancurkan wahana pemandian yang berada di daerah kawasan Lembah Anai ini. Nah, saat ini sudah ada yang beroperasi kembali. Nggak tahu izinnya bagaimana, mungkin ya saya juga nggak tahu mau komentar apa.
Oke sahabat Gumilang, saat ini kita sudah berada di daerah Kota Padang Panjang. Kita sudah memasuki kawasan Kota Padang Panjang, tepat berada di depan Balai Kota Padang Panjang. Nah, tadi di tengah perjalanan kita memutuskan untuk menuju ke arah Danau Singkarak ya. Jadi kita batal menuju ke arah Bukit Tinggi. Jadi kali ini kita akan menuju ke arah Danau Singkarak. Kita akan explore keindahan alam di pinggiran Kota Padang Panjang ini sebelum sampai di daerah kawasan Danau Singkarak nanti. Oke, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini sampai di akhir video. Panen apa kau nih? Enggak, kok untuk ditanam kok. Oh, bibit iko kok. Bibit ya. Bibit bawang. Kalau panen enggak rapo tuh. Model-model itu baru bisa panen. Iko kok bawang putih nih? Bawang barang bawang daun. Oh, bawang daun. Iya. Kecewa bawang putih tadi. Oh, bawang daun kok bibitnya diambil lo dari batangnya ya? Babu ya baca buik lah gua. Nggak ada bijinya nih. Enggak, rako ya, itu baru kan tanam. Oh, dibuat mode iko. Nah, iko bibit-bibitnya daun bawang. Kecil awak daun bawang perai. Kecil awak bawang iko ko. Kecil awak iko ko dibuat dari apa biji? Bukan,
kan. Itu bawang merah. Ayo mode bawang merah, bawang putih. Uni hamba mau izin cari kabunnya ya Uni ya. Apa ya? Apa lah? Tanamannya apa saja Uni kok? Oh, itu dalam nabung, seledri. Wah. Dan backgroundnya ini langsung ke Gunung Merapi. Itu Gunung Merapi Uni ya. Di sini kita bisa melihat berbagai tanaman. Ajo, kamari Wak. Kamari Wak, cari tanaman Uni kok yang subur. Onde pemandangannya. Bah kesannya Jo masuk di daerah mana kok? Alan Panjang ya? Hah? Alan Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang, sorry. Bah kesannya Jo. Mantap, Mantap. luar biasa ya. Pemandangannya indah, tanamannya pun subur-subur. Subur-subur. Ya kan, coba lihat buah tomat nih. Ya, Itu daun seladri kan. ada daun seledri dan lihat Jo. Di belakang aja cali ada bukit mode itu. Kemudian di samping Siko gunung apa yang di ujung tuh Jo? Nah, Tuh, Gunung Singgalang, Singgalang. Bersebelahan dengan Gunung Merapi. Marapi, di ujung situ ada Gunung Marapi. Ende hambun nih lalu di Siko semalaman. Ada lah. Itu sama Uni. Yo, ambo review sama Joko tanaman di Siko ada apa saja? Kalau di sampai mungkin tidak sesubur kok, bisa aja ditanam. Tapi tidak sesubur Iko ya, Jo. Sesubur itu kayak daun seledri. Nah, jadi di Siko ada tanaman daun seledri. Nah, di Siko kok ada daun seledri. Wonde. Daun seledrinya subur-subur kok. Di atas daun seledri ada apa kok? Cabe. Apa? Cabe gadang. Nah, itu ndak cabe rawit. Kemudian di sampingnya ada daun bawang prei. Iko ndak bawang putih ya, tapi iko daun bawang saja. Daun bawang. Jadi daun bawang iko ternyata ditanam dari bibit yang ketek-ketek mode iko. Nah, ditanam bisa jadi gadang. Itu namanya saya bawang prei, tapi nya Bali. Tapi Bali Ya. di Mas awak Bali sama daun yang mode iko. Walaupun di pasar bawang prei. Ini ndak prei do Bali. Bali. Itu prei. Namo bawang prei. Namanya saya bawang prei. Onde sandang lah punya rumah di situ Jo. Ya. Di Muko ada kabun, di Lakang ada buki. Tapi nak ada tetangga. Ndak ada. Senang hidup di situ walaupun ada tetangga. Awak sejuk. Kalau pas awak butuh tetangga baru awak pergi ke kota. Lanjut Jo. Nah, iko ibarat ambo pai ke ladang mencari ladang awak. Iko bosnya gue. Anggap saya ladang awak onde, masya Allah. Kabun yo. Ini pemandangan membentang luas perkebunan seperti ini sampai ke bukit sana. Dan di ujung sini kita bisa menemukan lagi ada tanaman jagung ternyata. Itu bijalar bro. Nah, itu bijalar. Nah, ini jagung. Tapi jagung nggak sesubur di di Padang Pariaman. Nah, kalau di Pariaman lebih subur lagi. Jagungnya lebih subur, mungkin tanahnya mungkin lebih cocok. Kalau di sini kayaknya cocoknya memang kayak Memang tanaman-tanaman seperti ini ya. tanaman seperti ini kan. Ini terong. Terong. Terongnya luar biasa, coba disorot sedikit. Oke. Coba kita lihat terongnya dulu. Tuh. Luar biasa. Wah, ini terongnya nih. Di atasnya ternyata ada padi. Coba kita lihat. Ada sawah juga ternyata. Masya Allah, luar biasa Jo. Dengan background Gunung Marapi. Yo Marapi. Tak Singgalang tuh. Marapi. Nah, itu Gunung Marapi. Dengan di bawahnya perkebunan yang begitu subur. Nah, ini kalau mau lihat batang tomat itu seperti ini nih. Yang belum pernah lihat batang tomat. Mungkin sahabat Gumilang yang tinggal di perkotaan kali ya, nggak tahu batang tomat itu seperti apa, tapi sering makan atau sering memasaknya. Nah, ini daunnya seperti ini. Kemudian di sini ada bunganya.
Dan di situ ada penampakan hitam. Di ujungnya ada bukit, itu bukan gunung ya. Nah, Masya Allah, tomatnya luar biasa, buahnya banyak sekali nih. Nih, bunde, subur tanah di Sikoyo. Ini buah tomatnya masih hijau. Banyak di dalam itu, banyak sekali buahnya sampai ke dalam-dalam tuh. Honde. Luar biasa. Nih tomatnya. Bah, kok enggak banyak Unigo ditanam tomat ya? Itu lah. Padahal tomat yang paling subur di sini nampak. Tapi pupuknya luar biasa, berbanyak. Bah, kok seketek saya tanam tomat nih, kok banyak buahnya? Oh, untuk sambal sorang. Emang kalau tanam banyak murah harganya tuh? Semata itu aja. Ya. Kalau campur sama ini mah nggak bisa. Pokoknya tonggaknya kan tinggi kayak gini ya. Nggak bisa digabung sama cabe ya. Jadi emang dipisah khusus untuk tomat aja. Jadi kalau tomat itu ternyata nggak bisa digabung sama cabe. Pengaruh gitu loh deh ininya. Ini pupuknya apa? Pokoknya nanti Tapi ini dicampur juga subur. iya satu-satu kalau banyak-banyak. Oh, mungkin model itu dia nak agak keriting gitu ya. Tapi emang cocok kayaknya di sini. Biasa tomat nih di atas nih. Oh, di yang tanam padi. Padi ini tomat jadi bijonya kan udah tumbuh sesuatu tuh tanam kakak ke sini buat sambal gitu. Oh. Ini bisa gitu soalnya penyakitnya gampang gitu. Oh, gampang nular-nular ke Ini ke cabe ini. Cabe ya? Hitam-hitam macam mana tuh batangnya tuh. kayak meleleh ya. Ayo meleleh. Cabe ko kalau panen kira-kira berapa bulan lagi mau deko kau nih? Cabe. Heeh. Enggak lama lagi deh. Sebulan lagi. Enggak. Nggak sampai. Bulan lah kali 2 bulan ya kalau cabe umurnya 5 bulan. Oh, 5 bulan dia. 5 bulan panen. Cabe ini ambilnya lama juga deh, ada yang 20 kali ambil. Lama dia kalau sehat. Iya ya. Nggak sekali panen ya. Enggak. Berkali-kali dia. Dia kan buah batang ya masak dulu. Nanti buah ranting nih, nah, masak kan berganti-gantian. Pokoknya sekali seminggu ngambil gitu. Berarti kalau untuk bikin apa pematang-pematang ini manual nih kak? Iya. Berarti itu Nggak pakai bajak ya? enggak. Mesin. Cangkul. Oh, nggak pakai mesin. Ini cangkul. Untuk kucang. Padahal ukurannya sepanjangan ini. Sebaris nih kan. Ini buat jalan ke dalam bandar ya kan. Untuk menyiang, untuk panen. Mupuk, racun, semua lah. Biar enggak apa. Kalau susah kalau dibikin ya tempat jalan kita kan, kemana kita mengambil? BPL misalnya itu di barasian lo Oh. umbinya tanam balik ke suburnya misalnya beranak-ranak kayak gitu. Oh, jadi perlu 2 atau sebatang sih ini kalau kadang bisa, sebatang ya. kalau 2 tuh lebih capeknya. Iya, 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 iya. Suburnya kambang kan. Kalau banyak bibit kan 3 tanam kan capek kambang. Jadi kalau yang ikoko untuk bibitnya memang di khusus iko untuk bibit salurannya atau siso-siso yang kadang itu ya. Iya, yang dituo Yang ditinggalan yang Iya. latuwo ya. Iya lah tuo. Oh, Itu kalau lah tuo tuh capek apa? Ya capek bekon. Lama proses tumbuhnya Pak. Oh, iya iya. Mesut ya. Iya kalau untuk situ daerah situ. istilahnya
yang terbuang itu. Oh, selain bawang nggak ada tanam ke wortel sih ya Pak? Nggak cocok. Wortel daerah apa? Yang Singalang, Oh, Singgalang. Yange, Kota Baru. Kota Baru Singgalang iya. arah Kasinan ya. Ayo. Atau di siku nggak cocok atau Pak wortel mau itu coba. Tak kebiasaan. Oh, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Tapi kalaupun ditanam wortel cocok aja Pak. Cocok. Tapi lah kebiasaan tanam-tanam Iya. bawang perai, Kalau wortel cabai. itu biasanya yang sudah halus, tanahnya udah terlalu halus. Oh. Ya, udah ada bekas-bekas ini. Sudah bekas. Bekas cabai. Iya, cabai. Itu bagus untuk Iya. wortel. Nggak tanah baru ya. Kalau Nggak tanah tanah baru kare, Iya, kare. susah ya Pak. Kalau sini sistemnya kan 1 kali cabai nanti jadikan padi. Kan Padi, itu oh iya. siklusnya. Karena kalau setelah padi itu tanah menggumpal-gumpal, nggak Iya. cocok untuk wortel ya. Iya. Jadi kalau wortel itu memang tanah gembur, Iya. kayak tanah berpasir mode itu ya. Makanya daerah arah bukit sering serba dia nggak jadi padi kan. Oh, dia nggak pernah tanam padi sana Iya. ya Pak. Kalau padi, umur padi sama jo di Solok Lamo. Berapa Ada bulan yang, sih? ada yang 100 hari namanya. Oh, 100 hari, 3 10 bulan. hari ya. Paling lama sekarang 4 bulan. 4 bulan. Ya. Kalau di Solok kan agak lebih lama lagi. Iya. Nah, dia berasnya bagus lah, tapi tanamnya ternyata cukup lama. Iya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke Danau Singkara melalui jalan bypass ini dari Padang Panjang menuju ke Solok. Nanti kita akan ketemu